Sebab ini semua ujian dari Allah. Dilihat hati manusia masing-masing. Apakah dia menjadi orang yang bahagia atau tidak. Tidak mudah memang dicaci maki. Biarin, namanya orang wali Allah. Dicaci, disingkirkan, diapain di muka dunia ini. Tidak goyah sama sekali. Dia semakin tegar. Bahkan saling timbul kasih sayang. Bahkan dia sangat sayang kepada orang yang membenci itu. Bagaimana kita lihat Habil saling sayang kepada kakaknya, Qabil. Bahkan dia ini dikatakan sama Habil, kesian kamu akan membawa dosa pembunuhanmu. Semua manusia makhluk yang membunuh di muka bumi, kamu akan dapat dosanya. Dosa beruntun sepanjang masa. Belum dosanya Qabil sendiri. Belum dosa yang dibenci, yaitu Habil. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jangan ini main-main. Ceritakan ini kepada anak-anak. Ceritakan kepada keluarga Anda kisah Habil dan Qabil. Kita teruskan, Gong. Ayat selanjutnya. Ayat 30. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Ya, timbullah hawa nafsu. Timbullah hawa nafsu dari Qabil. Karena ada benci, maka hawa nafsu masuk. Ingat itu. Ketika saat Anda benci sama seseorang, hawa nafsu masuk. Tolong diulang, Bu. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnyalah. Maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Hati-hati, hati-hati. Ini jadi orang yang paling rugi. Tidak terasa, tidak. Dan ini nafsu telah menggerogoti Qabil. Sehingga dia merasa gampang untuk melenyapkan saingannya. Dia merasa gampang menyingkirkan saingan DPR-nya. Saingan pimpinan yang dicalonkan. Salingan suami dan istri. Berebut anak, berebut harta warisan. Seolah-olah dia paling gampang menyingkirkan adik-adiknya. Dia merasa hebat, gampang. Ini kebiasaan di antara kita. Ditinggal bapak dan ibunya. Saling sikut, saling menguasai harta. Dia merasa gampang mengambil harta adiknya. Bahkan dia rubah sertifikat. Dia rubah apapun perjanjian. Hanya untuk menguasai. Anda jangan anggap ini enteng. Oh, tidak terjadi pada rumah tangga saya. Jangan sekali-kali Anda merasa aman. Jangan serasa aman. Hati-hati. Di muka bumi ini semuanya menjadi tikus-tikus dunia. Yang selalu akan menggerogoti. Siapapun tidak akan luput kecuali orang yang diberi pelindungan oleh Allah. Hati-hati yang jadi pengusaha di dalam saingan perusahaan, yang menjadi rumah tangga saingan antara suami dan istri, antara tetangga saling bersaing, antara sesama profesi saling bersaing, antara santri dengan santri saling bersaing. Semua ini adalah satu persaingan. Di antara itu menjadi mudah untuk membunuh, mudah untuk melenyapkan, mudah untuk berbuat. Karena apa? Ini kedengkian sudah bercampur dengan nafsu. Kita teruskan, Bung. Ayat 31. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Ya. Berkata Qabil, aduhai celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Tuh. Nyesal, orang dengki itu nyesal setelah dibunuh 40 tahun diberi azab oleh Allah. Di dunia sudah diazab, apalagi dikubur dan di akhirat. Akhirnya Allah, karena tobat dia, Allah kirimkan burung. Untuk memberi contoh ketika burung itu ditahan. Antara burung satu dengan burung lainnya saling cakar, saling bunuh, saling patok. Sehingga burung yang satu mati, jatuh ke tanah. Kemudian burung yang membunuh itu menggali-gali tanah. Kemudian dimasukkan jasad daripada temannya burung itu. Sehingga Qabil mendapatkan pelajaran dari burung. Anda jangan merasa hebat diri Anda. Burung kadang-kadang lebih pintar dari kita. Tukang lebih baik daripada insinyur. Seorang penjahit lebih bagus daripada desainer.
banyak di antara kita ini. Banyak ustadz yang kadang-kadang lebih mulia muridnya daripada ustadznya. Jangan merasa hebat. Jangan merasa mulia. Inilah pelajaran yang harus diajari oleh diri kita. Ini banyak cerita-cerita dalam Al-Quran agar menjadikan iman, agar menjadikan petunjuk, agar kita selamat dari perbuatan-perbuatan yang mencelakakan di muka bumi. Hati-hati dan ini tanpa terasa. Terutama di antara anak-anak kita. Sekarang Anda lihat Anda punya anak satu persatu wajahnya. Apakah nanti sepeninggal Anda dia akan saling cakar? Walaupun hari ini mereka berkata, oh tidak Bu, tidak Pak, kami akan saling sayang. Siapa yang bisa mengatakan ini? Bahkan membunuh pun sanggup yang kita lihat. Bahkan ibu, ayahnya mati duluan. Anaknya tidak didik. Anaknya menuntut ibunya di penjara. Bayangkan hanya gara-gara uang. Ini semua sudah terjadi dan ini bisa kita lihat dengan mata telanjang. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita teruskan ayatnya. Ayat 32. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membunuh kerusakan di muka bumi, membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Banyak melampaui berbuat kerusakan di muka bumi. Bagaimana seorang suami dan istri ingin melenyapkan istrinya. Seorang suami ingin melenyapkan istrinya. Seorang istri ingin melenyapkan anaknya. Ingin melenyapkan suaminya. Ini kita lihat di sinetron. Seolah-olah itu tidak terjadi. Oh, itu hanya di film. Tidak. Dimanapun bisa terjadi. Kalau kita tidak mendidik anak kita dengan baik. Sudah dididik pun belum tentu. Kecuali diberi hidayah oleh Allah. Jangan Anda merasa aman. Jangan. Inilah telah ditetapkan. Sekali Anda mencelakakan orang, itu berarti seperti mencelakakan seluruh manusia di muka bumi. Sekali Anda datang ke dukun, selagi Anda datang ke tempat orang jahat, maka kejahatan Anda akan dicatat seperti Anda berbuat jahat kepada seluruh manusia di muka bumi. Inilah bahayanya dengki. Inilah celakanya dengki, tidak terasa, tidak. Ya, hati-hati. Orang kalau sudah benci itu akan datang kemana saja. Bahkan ke tempat orang jahat, dukun-dukun sekalipun. Oleh karena itu bahaya, hati-hati jangan diikutin. Kebencian ini sangat bahaya diceritakan oleh Allah. Bayangkan manusia ada dua, Habil dan Qabil bersama istrinya masing-masing. Apalagi rumah tangga cuma ada 3 bersama ayah dan ibunya. Tetapi sudah ribut. Apalagi sekarang, semakin banyak. Masya Allah, semakin saingan di mana-mana saja. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, kita dengarkan ayat selanjutnya, 33. Ayat 33. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Alhamdulillah. Oleh karena itu, kalau ada kesalahan, serahkan hakim. Hakimnya pun tidak boleh dengki, tidak boleh iri. Harus sesuai dengan hukum Islam yang telah ditetapkan. Jangan Anda cari dukungan orang lain. Hati-hati, ini juga celaka. Anda sogok sana, sogok sini, sehingga Anda menang di dalam pengadilan. Bahaya. Kalau perlu yang jadi yang paling utama adalah maafkan. Biarkan maafkan. Dia mencelakakan kita. Dia mencaci kita. Jadilah pemaaf. Karena orang pemaaf itu dicintai oleh Allah.
Orang pemaaf itu akan dimasukkan surga. Tidak ada orang yang saling dengki mengirikan sesuatu. Tidak bisa berhasil. Tidak akan berhasil segala sesuatu. Kecuali atas izin Allah. Kita di dunia ini kompetisi. Saling bersaing dari pihak apapun. Tapi orang yang paling mulia yang akan diangkat jadi walinya Allah apabila Anda bisa saling membantu, saling memuliakan. Tidak perlu perkara itu dibawa ke pengadilan. Tidak perlu perkara itu untuk ditunjukkan kepada orang. Tidak usah. Agung benci sama saya. Nggak perlu saya kasih tahu orang lain. Saya cukup, saya maafkan Agung. Selesai. Kita tutup. Yang tahu hanya antara saya dan Agung. Nggak perlu dicerita-ceritakan. Kalau saya ceritakan, justru saya akan menjadi celaka. Saya akan menjadi terhina. Saya akan menjadi orang-orang yang dihinakan. Allah telah menutup aib. Kita tahu, kita selalu semua orang punya aib. Siapa di antara yang lihat Zoom saat ini? Mereka tidak punya aib. Tidak, mereka punya aib. Mereka punya kejelekan. Dan kejelekan itu Allah tahu. Maha tahu. Bahkan Allah sendiri bilang, tutup kejelekan orang lain. Kalian akan aku masukkan surga. Kita menutup kejelekan orang lain aja dimasukin surga. Tapi anehnya manusia sekarang ini saling membuka aib. Janganlah saudara-saudara sekalian. Tutuplah aib-aib saudaramu. Maka kamu akan aku tutup aibmu di dunia dan di akhirat. Di dunia oleh Allah ditutup alasannya. Di akhirat pun Allah tidak menghitung lagi kejelekan kita. Kalau kita bisa menutup. Bayangkan siapa yang memandikan jenazah. Memandikan jenazah seorang muslim. Tetapi dia tidak menceritakan keadaan yang mati itu. Maka Allah akan masukkan dia ke surga. Kenapa? Jarang orang yang memandikan mayit itu tidak cerita. Karena dia ingin tahu setelah mati apa yang terjadi. Oh, badannya biru-biru. Oh, badannya ada ini. Oh, badannya setelah mati begini. Jenazahnya begini. Orang yang sudah mati tidak boleh diceritakan. Harus ditutup. Kejelekannya pun nggak boleh diceritain. Ini hati-hati para saudara-saudara sekalian. Jangan kalian lepaskan nafsu kalian. Hanya untuk menjelekkan orang lain. Jangan. Anda tahu kejelekan Anda punya saudara. Tahu. Tutup. Jangan dibuka. Allah Maha tahu. Allah yang mengajari kita. Kalau punya istri ada kejelekannya. Tutup kejelekan istrinya. Kalau kita punya anak ada kejelekannya. Tutup. Jangan dibuka. Kejelekan mertua tutupin. Ini sudah diberikan contoh. Kejelekan tetangga nggak usah diceritain. Kita punya partner bisnis, ada kejelekannya, biarin. Setiap manusia tidak ada yang suci. Yang suci hanya Allah. Nggak perlu hal itu kita sampaikan kepada manusia. Allah Maha tahu. Allah yang membuat sesuatu, segala sesuatu. Tetapi Allah menguji. Apakah kalian lihat saudara Anda? Anda masih dengki? Anda dibeginikan, Anda dibeginikan. Anda kepingin orang lain itu jeleknya terlihat. Bahkan Rasulullah mengatakan, apabila Allah membuka aibmu, sehingga kamu di rumah saja akan menjadi malu. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita teruskan satu ayat lagi, Agung. Ayat 34. Kecuali orang-orang yang taubat di antara mereka, Ya. Sebelum kamu dapat menguasai atau menangkap mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tobat, ayo kita tobat. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain. Kita tahu ilmunya, dengki ini begitu bahaya. Dengki ini sangat bahaya. Tobat, kembali kepada Allah, minta maaf. Dan tidak akan mengulang lagi kita ini dengki. Hanya itu caranya, nggak ada cara lain. Sadar terhadap apa yang kita perbuat. Yang sudah-sudah, jangan diulang lagi. Ya, hati-hati. Tidak akan bahagia Anda di dunia. Enggak.
Anda justru mendapatkan azab. Tidak bisa senang, tidak bisa bahagia. Oleh karena itu para hadirin yang dirahmati Allah, tobatlah, tobat mau kemana? Apa yang kita mau cari? Apa yang ada di dalam diri kita? Mau kemana? Mau jadi apa? Anda mau jadi orang yang paling suci di muka bumi? Anda mau jadi teman yang paling kelihatan, paling terbaik di antara teman lain? Anda capek. Allah yang bilang, jangan Anda kepingin dicintai semua orang. Nabi, Rasul itu dicarikan musuh. Siapa yang nyarikan musuh? Allah. Jadi tidak ada di antara kita yang tidak punya musuh. Tidak. Nabi saja dicarikan musuh. Agar kita sabar apa tidak? Kita saling caci maki apa tidak? Kita benci nggak sama musuh kita? Oleh karena itu siapa yang paling mulia? Orang yang paling sayang kepada yang memusuhi dia. Ini kunci kata Rasulullah. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya Rasulullah, siapa yang paling mulia di antara kata? Silakan Anda hormati orang, muliakan orang yang mencaci Anda. Orang yang paling benci sama Anda. Berilah dia hadiah, berilah dia sedekah. Sedekahmu akan bernilai paling tertinggi di muka bumi. Wah, Beb, ini sulit. Memang hadiah surga itu tidak gampang. Hadiah dicintai Allah itu tidak gampang. Tetapi kalau kita bisa berbuat seperti ini, tinggal terserah kita sekarang udah tahu ilmunya. Anda mau ngamalkan apa tidak? Para hadirin, inilah pelajaran-pelajaran ilmu yang ada di Quran. Masih banyak yang kita gali. Belum kejadian Nabi Nuh, belum kejadian nabi-nabi yang lain. Di dalamnya penuh dengan intrik-intrik saling dengki dan saling iri. Jangan kalian minta sesuatu untuk melebihi orang lain. Walaupun diberi contoh oleh Allah. Bagaimana Nabi Sulaiman. Dia ingin diberikan Allah yang tidak diberikan kepada Nabi yang lain. Allah Maha Kuasa. Sehingga dia presiden, dia Nabi, dia Rasul. Bahkan menjadi presiden dan menjadi raja yang paling kaya di muka bumi. Tapi dia tidak pernah merasa tenang. Tidak pernah merasa enak. Bahkan dia mendapatkan hadiah yang paling enak. Dari mana? Dari gula yang dibawa oleh seekor semut. Yang naik ke dalam badannya. Membawa sebuah sebutir daripada gula. Kemudian diserahkan oleh semut itu ke dalam bibirnya Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Inilah hadiah yang paling nikmat yang pernah aku rasakan di muka bumi. Padahal Nabi Sulaiman mau berbuat apa saja bisa. Oleh karena itu jangan Anda kepingin menjadi orang yang terbaik. Jangan kepingin menjadi orang yang paling mulia, tidak. Saling memuliakanlah di antara kalian. Ini perintah Allah. Saling menghargailah di antara kalian. Jangan suka membanding-bandingkan antara wali-wali Allah. Oh, wali ini lebih hebat. Oh, wali ini lebih jago. Oh, ustadz ini lebih bagus dari ustadz ini. Jangan mau. Anda suka, Anda ikuti. Tidak suka, dia mulut. Mulut ini yang paling bahaya. Yang mengawali daripada apa yang dilihat. Apa yang didengar. Apa yang ada di dalam hati. Inilah lidah yang menjadi juru bicara. Yang akan merusak tatanan hidup manusia. Yang menentukan dia masuk surga atau masuk neraka. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Silakan. Inilah kejadian, kita teruskan ayat ini. Barangkali ada ilmu di dalamnya. Kita lihat Agung, kita teruskan ayat selanjutnya. Ayat 35. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah pada jalannya, supaya kamu mendapat keberuntungan. Inilah nasihat Allah. Agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Begitu ada orang yang membenci kepada kita, ada yang mendengki kepada kita, ada yang tidak suka kepada kita. Semakin kita dekat sama Allah. Allah sedang menguji kita, Allah sedang mencintai kita. Agar kita menjadi orang-orang yang mulia.
Bukan semakin menjauh, Anda dibenci sama orang. Semakin Anda menjauh, jangan. Wah, buat apa saya? Saya benci sama ibu saya benci sama ayah saya. Anda dalam keadaan celaka. Semakin Anda tidak mengikuti, itu semakin bahaya. Tetapi kata Allah, Anda harus kembali kepada Allah. Anda harus siapkan diri Anda kepada Allah. Sungguh Allah itu mencintai diri kalian. Selama kalian tidak mengurusi orang lain, milik orang lain, apapun yang dimiliki orang lain, jangan Anda sekali-kali menginginkan. Jangan biarin. Oh, dia menentu ini, biarin. Silakan. Tetapi kadang-kadang kita manusia itu ingin dicintai oleh semua orang. Siapa yang di dalam hatinya terdapat demikian, siap-siaplah dia mengambil tempat di neraka jahanam. Para hadirin yang dirahmati Allah, banyak cerita ini di dalam Al-Quran. Kita teruskan lagi ayat selanjutnya, Gung. Di dalamnya penuh nasihat-nasihat Allah. Ayat 36. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya, dan mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebusi diri mereka, dengan itu, dari azab hari kiamat, niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Dan mereka beroleh azab yang pedih. Hati-hati, jangan sampai kita lengah. Sampai hari gara-gara kita saling iri, kita keluar dari Islam. Kita tidak sholat. Akhirnya kita tidak mau berbuat kebaikan. Tidak mau menyembah Allah lagi. Hati-hati. Setiap manusia, dia memiliki apapun di bumi, akan diberikan lebih besar dari bumi ini lagi terus-terus. Bahkan 7 kali bumi. Manusia itu tidak akan pernah merasa puas. Jadi walaupun Anda berhasil dengan kedengkian itu untuk mencapai sesuatu, Anda diberi lagi keberhasilan itu. Diberi lagi keberhasilan itu. Anda tidak akan pernah berhenti. Oleh karena itu dikatakan orang yang dengki itu seperti minum air laut. Semakin dia benci, semakin dia minum air laut, semakin dia haus. Dia tidak pernah akan merasa puas, walaupun diberikan lagi, dan diberikan lagi. Para hadirin yang dirahmati Allah, ayo kita tobat, atau kita kembali kepada Allah, dengan cerita Habil dan Qabil. Ya, hati-hati, manusia di dalam ujian-ujian Allah. Kita tidak terasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan Anda mendolimi orang lain. Jangan Anda merendahkan orang lain. Apabila Anda ada sesuatu yang kurang baik, diam. Itu kata Rasulullah. Diam itu adalah emas. Apabila ada sesuatu yang kalau Anda kerjakan, Anda takut salah. Kalau Anda tidak kerjakan, takut salah. Saran yang paling baik apa? Diam. Diam dulu. Biarkan suasana reda dulu. Setelah itu maafkan orang-orang yang selalu mengganggu Anda. Jangan diikuti. Jangan. Diam dulu. Biar reda dulu. Bahkan Rasulullah bilang kalau Anda sedang berdiri, duduk dulu. Kalau Anda sedang duduk, telentang dulu. Kalau Anda tidak punya air wudhu, wudhu dulu. Untuk meredakan. Jangan terburu-buru. Segala yang buru-buru itu jelek, kecuali 5 kita sudah bicarakan. Ini setan tidak akan tinggal diam. Anda jangan merasa diri Anda lebih nikmat. Jangan merasa diri Anda lebih baik. Jangan merasa diri Anda apapun. Setan memiliki rasa ini. Oleh karena itu setan diusir oleh Allah dari surga. Apalagi kita belum masuk surga. Yang memiliki sifat demikian, Allah janji tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Siapapun yang di dalam hatinya ada sedikit rasa sombong, merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih mulia daripada orang lain. Hati-hati saudara-saudara sekalian. Ingat, ini kejadian apa yang terjadi dalam Nabi Adam. Apa yang terjadi dengan setan. Kita dikisahkan oleh Allah bagaimana Habil dan Qabil. Ceritakan ini semua kepada Anda punya anak, Anda punya teman, Anda punya istri, Anda punya suami. Tidak perlu membanding-bandingkan.
masakan istri dengan masakan orang lain, kemuliaan teman dengan teman yang lain, kekayaan teman dengan teman yang lain, kebaikan milik kita, baju kita, celana kita, pakaian kita, mobil kita, tidak usah untuk dibanding-bandingkan dengan orang lain. Ketahuilah apa yang kita kerjakan itu sedang menuntun kita ke dalam jalan menuju neraka jahanam. Para hadirin, masih banyak ayat kalau kita baca. Tidak akan habis. Nasihat Allah itu sangat mulia. Tinggal kita mau mencerna atau tidak. Kalau kalian mau, bukalah Quran. Bukan hanya untuk dibaca saja, tapi dikaji. Dilihat hasilnya, diamalkan nasihatnya. Karena inilah yang paling termulia di muka bumi. Tidak ada nasihat yang lebih baik daripada nasihat Allah. Anda jangan bandingkan dengan nasihat-nasihat orang lain. Cuma hari ini Anda dipuji, besok bisa dimaki. Oleh karena itu jangan kepingin menjadi orang yang semakin tinggi. Semakin tinggi sebanyak banyak ujiannya. Semakin berat. Oleh karena itu pohon cemara semakin tinggi, semakin anginnya besar. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari majelis taklim khair. Hari ini saya memberi peringatan kepada diri saya, kepada teman-teman yang mau ikut mendengarkan. Mari kita sadar. Setelah kita bulan Ramadan, kita sadar diri kita. Tidak ada yang besar. Tidak ada yang besar dosa. Tidak ada kekecilan. Tidak ada kecil ampunan Allah. Semua itu adalah milik Allah. Kita kembalikan kepada Allah agar kita bahagia di dunia, di kubur, dan di akhirat. Para hadirin jamaah majelis taklim khair, masih banyak hal-hal mengenai dengki. Belum kita lari kepada dendam. Ini baru masalah dengkinya saja. Belum masalah dendam dan lain-lain. Yang insya Allah kita ceritakan di dalam pertemuan kita Senin yang akan datang. Waktu telah berjalan 1 jam apa yang saya sampaikan ini. Setengah jam saat ini kita gunakan untuk saling tanya jawab. Ayo kita bahas sama-sama. Anda tidak usah takut kalau Anda tanya seolah-olah itu problem diri Anda. Tidak. Pertanyaan Anda akan membawa manfaat buat teman-teman Anda. Bahkan Rasulullah mengatakan siapa dalam pengajian. Dia bertanya, dia mendapatkan pahala 3. Pahala untuk dirinya, pahala untuk teman-temannya, dan pahala yang diberikan Allah langsung kepadanya. Insya Allah yang kita saling bertanya akan menambah ilmu di antara kita. Silakan saya buka pertanyaan terutama kepada host, yaitu Saudara Debbie, untuk membacakan barangkali ada pertanyaan. Belum ada, Bib, chatnya, Bib. Oke, silakan siapa yang mau bertanya langsung. Silakan buka mute-nya. Silakan langsung bertanya. Ada gambar speaker yang dicoret merah. Itu berarti Anda tertutup, nggak bisa saya dengar. Pencet itu dulu sehingga Anda bisa. Silakan. Asraf, Bib. Pak Asraf, silakan Pak Asraf. Bib, kalau kita berdoa, Robi Firli, wali walidaya, warhamhuma, kama rabbayani shaghira. Ya. Apakah doa itu hanya kita tujukan untuk orang tua kita, atau juga sampai ke moyang-moyangnya, artinya ke kakeknya lagi? Ya. Betul. Itu doa yang diajarkan oleh Allah. Kita memintakan orang-orang yang mati setelah kita, Pak. Bukan cuma ayah, bukan cuma ibu, bukan cuma kakek, bukan cuma nenek, bukan cuma buyut, tidak. Itu meliputi guru-guru kita, meliputi orang-orang yang dekat kepada kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Itulah dikatakan oleh Rasulullah. Doa yang paling mulia adalah doa yang ringkas, pendek, tapi artinya luas. Inilah Rabbana atina fid dunya hasanah. Bila kita wabighfirli wali walidayya warhamhuma. Ya, yang orangnya itu saling pernah ramah kepada kita. Orang yang pernah baik kepada kita. Orang yang pernah membantu kepada kita. Orang yang pernah memuliakan kepada kita. Semua kita doakan Pak Asraf.
Oleh karena itu baik pertanyaan Pak Asraf ini, mulia. Bahkan itu seperti kakek nenek terus turunan sampai kepada Nabi Adam. Tidak putus-putusnya. Tidak. Oleh karena itu kita suruh banyak-banyak. Karena doa itu diajarkan oleh Allah. Agar kita saling menyayangi orang-orang yang terlebih dahulu meninggal di antara kita. Sebagaimana disebut di dalam surat. Di dalam Al-Quran surat ke-9 ayat 10. Surat At-Taubah ayat 10. Memberitahu kepada kita agar kita saling mendoakan orang-orang muslim yang telah mati terlebih dahulu di antara kita, Pak Asraf. Kita dengarkan ayatnya. Surat ke-9 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka tidak memelihara hubungan kerabat terhadap orang-orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Bukan itu, Gung. Surat 9 ayat 10, Bib. Astagfirullah. Oh, surat 10, maaf. Surat 10 ayat 10, Gung. Maaf saya salah. Oh ya. Surat 10 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Doa mereka di dalamnya ialah Subhanakallahumma, dan salam penghormatan mereka ialah salam. Dan penutup doa mereka ialah Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Maaf. Surat masih salah, Gung. Astagfirullah. Surat 59, Gung. Surat 59 ayat 10. Surat 59 ayat 10. Ayat Itsar itu loh. Iya, Bib. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa. Ayat 10-nya, Gung. Ayat 10-nya. Ini ayat 10, Bib. Ya. Ya. Kita disuruh mendoakan orang-orang muslim. Mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa. Ya Rob kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Ya. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Ya Rob kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Hati-hati, maaf itu pertanyaan Pak Asraf itu bagus sekali. Jangan sekali-kali kita membenci orang-orang yang telah mati lebih dahulu, Pak Asraf. Seperti orang-orang Syiah yang membenci namanya Muawiyah, yang kita tahu dalam sejarahnya pernah perang Sayyidina Ali. Jangan kita membenci, bahkan Habib Ali sendiri mengatakan apa? Ketika menyebut Muawiyah radhiyallahu anhu, bayangkan padahal dia pernah memerangi Sayyidina Ali. Tetapi kita Ahlul Bait nggak boleh mencaci. Tetap kita doakan semua menjadi yang baik. Tidak ada baiknya kita saling dengki dengan mereka. Ini bagaimana hebatnya Al-Habib Ali memberi contoh kepada kita. Jangankan Anda ikut-ikutan, walaupun orang itu dulu pernah perang sama ayah Anda, pernah bermusuhan dengan kakek Anda, pernah bermusuhan dengan keluarga Anda jangan ikut campur. Doakan semua, Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jelas Pak Asraf ya? Jadi kita benar-benar tidak boleh ada rasa kedengkian di antara kita. Walaupun kakek kita, walaupun saudara kita, famili kita, orang-orang yang dulu pernah kita lihat dalam sejarahnya. Tetapi selama dia muslim, lalu kita doakan. Itu ada di dalam Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagus Pak Asraf pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Bu Tuti Sumardi. Ya, silakan. Pertanyaannya, Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum. Kita kirim arwah, contoh kirim Al-Fatihah itu boleh enggak? Atau Al-Fatihah itu hanya khusus untuk orang yang hidup saja? Apa ada hadisnya Habib? Jazakallah khair. Ya, di dalam kitab At-Taj, hadits Rasul Muhammad SAW yang telah kita pelajari, bahwa di sana ada seorang wanita. Ya, ketika saat itu dia mengatakan, Rasulullah, ibuku telah meninggal. Bagaimana kata Rasulullah? Doakan dia, muliakan dia. Kalau dia belum haji, hajikan dia. Bahkan orang-orang di antara kalian yang meninggal dunia, bacakan Yasin.
Walaupun hadis ini, ada yang mengatakan hadis ini kurang lengkap. Silakan. Tetapi Rasulullah pernah mengucapkan ini. Pernah. Oleh karena itu kirimkan Fatihah, kirimkan Yasin. Apa saja ayat Quran itu adalah mulia dan berpahala. Walaupun Anda mengucapkan alif, lam, mim saja. Itu pahalanya bukan cuma alif, bukan cuma lam, tapi alifnya itu banyak karena hurufnya panjang. Itu dikatakan hadis Rasulullah SAW. Tidak ada sesuatu yang tidak sampai. Maaf, kita beri contoh. Ibu tadi yang tanya. Bagus. Rasulullah SAW pernah jalan bersama sahabat. Ketika dia melihat ada kuburan. Ini hadisnya sahih. Ketika melihat ada kuburan, kuburan itu mengerang-ngerang. Sahabat tanya, ya Rasulullah kenapa tidak dibantu? Maka Rasulullah mengatakan, ya aku akan doakan dia. Maka Rasulullah mengambil pelepah kurma, Pak. Mengambil pelepah kurma, Bu. Pelepah kurma itu ditancapkan di atas kuburannya. Kemudian yang di dalam kubur itu tidak mengerang lagi. Dikirimin oleh Rasulullah. Dikirimin apa? Dikirimin pelepah kurma. Sampai. Kenapa? Tanya sahabat. Karena pelepah kurma itu berzikir kepada Allah. Zikirnya diterima oleh orang yang di dalam kubur itu. Sehingga kalau kalian ada kuburan, tanamilah tanaman. Selama tanaman itu hidup, maka ahli kuburan itu dihapus dosanya oleh Allah. Bayangkan, Pak. Bayangkan, Bu. Ini Rasulullah mengirim pelepah di atas kuburan orang itu. Sampai. Bahkan Rasulullah menyuruh. Padahal yang berzikir siapa? Pelepah kurma. Bagaimana kalau yang berzikir orang Muslim? Orang mukmin, mustahil tidak diterima oleh Allah. Pelepah kurma saja kirimannya diterima oleh Allah. Yang berzikir pelepah kurma, yang di dalam kubur pun mendapat ampunan. Bayangkan kalau yang berzikir itu anaknya kepada ibunya, kepada gurunya, kepada orang-orang yang dicintai. Yakin, tidak ragu-ragu dengan hadis ini. Pasti diterima oleh Allah. Jelas, saudaraku? Siap, Bib. Ada lagi? Belum ada lagi chatnya, Bib. Oke, silakan dibuka floor. Masih ada waktu. Siapa yang mau bertanya? Mbak Nis, apa kabar? Silakan mau tanya, Mbak. Assalamualaikum, Bib. Ini Luki. Waalaikumsalam, silakan. Bib, kalau kirim Fatihah untuk diri sendiri tuh bilangnya seperti apa gitu kan? Ada untuk anak, untuk ini, untuk ibu yang masih ada gitu. Iya, Mbak. Hati-hati, Mbak. Anda mengirim untuk diri sendiri itu bisa. Bisa untuk mengirim yang sudah mati aja bisa kok. Apalagi mengirim untuk diri sendiri. Bisa. Anda berbuat baik saja sama siapapun. Anda dapat pahala. Itu adalah mengirim untuk dirinya sendiri. Anda mendoakan orang lain. Anda senyum kepada orang lain. Anda berbuat akhlak kepada orang lain. Menyingkirkan batu di jalan. Dapat kemuliaan itu sangat besar. Akan dikatakan Rasulullah. Siapa yang menanam tanaman. Tanaman itu selalu berzikir. Maka yang dia tanam itu akan mendapatkan kebaikan bagi dirinya. Anda menanam tanaman aja. Oleh karena itu ada hadis yang menjelaskan jangan suka merusak tanaman. Jangan merusak pohon-pohonan. Lah sekarang pohon malah ditebangi. Jangan. Sebab pohon itu selalu berzikir. Kita mendengar di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Daud masuk ke dalam gua. Di dalam ayat itu berbunyi. Maka Nabi Daud akan membunuh di dalam gua itu seekor hewan. Yaitu yang dikatakan cacing. Dia sedang berzikir. Maka cacing itu mengatakan, hai Daud, jangan kau bunuh saya. Saya sedang menyelesaikan zikir saya kepada Allah. Bayangkan, Mbak. Jadi Anda memelihara kucing, memelihara semua kebaikan yang diperintahkan Allah, memelihara apa yang diperintah Allah, Mbak. Anda memelihara anak, menyayangi anak, Anda dapat pahala terhadap diri Anda sendiri. Alangkah mulia, banyak sekali kemuliaan untuk diri kita. Bahkan kalau Anda sudah merasa enak, sampaikan kemuliaan. Ya Allah, apabila Habib Ali mengatakan, apabila saya ini berbuat kebaikan, dan kebaikan itu mendapatkan pahala, serahkan kebaikan itu juga kepada guru-guru kami,
kepada orang-orang yang telah mendahului kami, bahkan kepada Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu semakin luas, Mbak. Jadi kebaikannya itu dijadikan, dibiaskan. Wah, itu sehingga pahala itu meluas. Sehingga Rasulullah yang Anda kirimin pun akan senang kepada Anda, Mbak Luki. Sehingga Rasulullah pun sayang kepada kita. Amin. Jadi diniatkan bahasa Indonesia aja ya, Bib. Ya, bahasa Indonesia Allah menerima bahasa apa. Jangan sampai gara-gara Anda nggak bisa bahasa Arab, akhirnya jadi ngaco. Orang ngomong bahasa Arab, kita amin. Orang ngomong apa, amin. Padahal kita nggak tahu apa yang dibicarakan. Ya, makasih, Bib. Tidak, bagus pertanyaannya hari ini. Istimewa semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi, Mbak? Ya. Salam Habib, saya ingin bertanya, apa perbedaan sholat fajar dengan sholat qobliyah subuh? Syukron, salam. Ya, sama Mbak. Qobliyah subuh 2 rakaat, itu setelah adzan subuh, kita sholat rakatain sebelum subuh. Dengan disebut sholat fajar. Barangnya 1, namanya 2. Jadi sholat rakatain sesudah adzan subuh, sebelum sholat subuh, itu namanya sholat fajar dan sholat qobliyah. Sama namanya. Tidak ada bedanya. Bahkan pahalanya, apa Anda seperti apa dipelihara oleh Allah dari pagi hingga datang waktu petang. Setelah petang Anda sholat rakatain ba'diyatul isya. Anda dipelihara oleh Allah dari petang itu hingga subuh. Bahkan dalam hadis Rasulullah, apabila Anda sholat rakatain qobliyatus subuh atau fajar, ikutilah dengan suratnya. Yang pertama, rakaat pertama Alam Nasroh, yang kedua Alam Taro. Siapa yang membaca 2 alam ini akan selalu dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Saya Bib mau tanya, Bib. Boleh, silakan, Mbak. Kan kayaknya pelajaran iri dan dengki ini panjang ya, Bib. Panjang. Ya, kalau kita mau cepetin bisa, Mbak. Cuman nanti sayang ilmunya ini sebab ilmunya tinggi. Dan cukup manusia itu sebetulnya menguasai ilmu dengki ini saja dan dia pelihara dirinya. Selamat dunia akhirat, Mbak. Itu yang saya maksud, Bib. Dengan melihara dengki aja mungkin kita udah selamat ya dari segala selamat, betul. Aspek kehidupan kita. Ini aspek kehidupan yang paling banyak, Mbak. Dan anehnya apa? Paling susah. Kenapa? Karena dengki itu orang yang paling dekat. Karena dengki itu menyangkut harkat hidup manusia. Karena dengki inilah manusia bisa celaka. Karena dengki inilah segala tatanan hidup menjadi rusak. Ya. Memang luas, Mbak. Luas sekali. Belum kita nanti dengki kepada siapa. Dengki kepada orang namanya kotanya. Oh, saya dengki dengan kota Solo. Oh, saya dengki ke kota saja didengki, nggak boleh, Mbak. Bayangkan apalagi kita mendengki manusianya. Inilah. Hati-hati. Silakan, ada yang tanya lagi, Mbak? Ya, ada nih, Bib. Bentar, Bib. Saya buka. Ini dari Irma, dari Mbak Irma. Bib, tapi saya pernah baca kalau sholat fajar rakaat 1 Al-Kafirun dengan rakaat keduanya surat Al-Ikhlas. Apakah ini benar, Habib? Saya maaf ya, saya belum pernah membaca hadis itu. Mungkin benar, saya nggak tahu. Tetapi saya pernah mendengar sendiri dan diajarkan oleh guru saya, apabila rakatain qobliyatus subuh, suruh baca Alam Nasroh dan Alam Taro. Saya pernah membaca hadisnya sendiri, dan itu diajarkan oleh guru saya. Guru-guru saya bukan cuma 1. Saya belum pernah mendengar surat itu. Mungkin saja benar, karena hadis Rasulullah itu sangat luas sekali. Oke. Silakan, Mbak. Debbie ada lagi? Ada yang kedua. Habib, saya mau tanya. Sekarang masjid sudah dibuka, tapi saya takut dengan corona. Ya. Karena kemarin saya sempat dirawat sebagai PDP. Apakah lebih baik sholat di rumah untuk sementara atau harus ke masjid? Ya. Nasihat saya, maaf, Anda jangan suka ragu-ragu. Sebab kebanyakan ini pemerintah ditekan oleh orang-orang yang bosan di rumah. Orang-orang yang nggak sabar di rumah. Dia ingin segera pergi ke mall. Dia ingin sengaja pergi-pergi. Termasuk sering pergi ke puncak. Masya Allah. Bahkan hari ini puncak macet total. Gara-gara kemarin artis banyak yang pergi ke puncak.
Jangan diikuti orang-orang yang selalu berovaria, apa ovaria. Baby itu, Bib. Ya, pada hebring. Ya, pada pergi-pergi. Nggak usah duluan dah. Sabar dulu. Sabar. Sabar. Sebab kalau kita sabar, kita tidak keluar dari rumah. Itu berarti mengikuti anjuran Rasulullah. Kalau anjuran Allah, anjuran Rasulullah kita ikuti dapat apa? Pahala. Cuman manusia nggak sabar. Terutama kepada bapak-bapak ini yang hobinya ke mall. Masya Allah. Yang dulu selalu kita ketahui dia selalu di mall. Hari ini nggak pergi ke mall. Masya Allah, bapak-bapak bisa pingsan. Nggak tahu kalau ibu-ibu sih jarang ke mall ya. Insya Allah. Terutama ini para bapak. Ya, apa-apa. Jangan. Di rumah saja. Sholat di rumah itu mulia, Pak. Bahkan kalau Anda mau pergi ke tempat orang soleh, itu pergilah ke tempat orang itu. Dan apa yang Anda lakukan? Sholatlah di mana orang wali itu pernah sholat. Jadi kalau Anda pergi ke Hadramut, itu orang Hadramut itu tahu. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dulu sholat sunnahnya di mana? Di rumahnya, ya. Di sebelah mana? Itu mereka hafal. Padahal sudah 500 tahun yang lalu. Tempat-tempat yang kita pakai sholat di rumah itu membawa berkah. Oleh karena itu saya selalu membaca Fatihah. Kadang-kadang kalau saya tidak sempat pergi ke tempat kubur ayah dan ibu saya cukup di tempat tidurnya di rumah dulu. Yang pernah dia tidur, saya bacakan Fatihah di situ. Sebab tempat itu membawa berkah. Bahkan Allah telah sampaikan kemarin di dalam surat ke-10 ayat 57, jadikanlah rumah-rumahmu itu masjid. Tetap kita sholat di rumah. Tetap kegiatan kita masih di rumah. Sabar dikit lah. Saya memberi contoh supaya seperti orang yang sholat 4 rakaat. Dia sholat 4 rakaat. Sekarang ini kita sudah 3 bulan. Kita sudah 3 rakaat. Tinggal nunggu 1 rakaat lagi dah. Jangan sampai batal. Janganlah, sebentar lagi tunggu 1 rakaat lagi. Insya Allah nanti kalau sudah salam, silakan kita mau bebas. Tapi sekarang masih banyak daerah kita yang masih terkena jalur-jalur hijau, jalur merah, jalur kuning. Udahlah, sabarin sedikit. Insya Allah kalau tinggal sedikit ini kita sabar, kita akan terbebas dan kita akan bahagia. Insya Allah. Ada lagi, Van? Lagi, Bib. Silakan. Dari Ta. Di surat ayat 36, bagaimana Al-Quran menjelaskan orang-orang kafir. Jangan-jangan kita... Surat keberapa? Surat 5 ayat 36, Bib. Surat ke-5 ayat 36, Gung. Ya. Katanya menjelaskan bagaimana Al-Quran menjelaskan orang-orang kafir. Jangan-jangan kita pernah masuk dalam kategori ini, Bib. Nauzubillah. Orang yang kufur nikmat termasuk orang kafir. Bib, katanya. Iya, tadi sudah dibaca oleh aku. Jadi Allah itu menyebut kadang-kadang di Quran itu orang kafir. Orang kafir itu menurut Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayahnya Habib Ali. Hati-hati, jagalah dirimu. Habib Muhammad itu memberi pelajaran kepada kita. Hati-hati, jangan sampai lidahmu mengeluarkan dirimu dari Islam. Sehingga tanpa terasa kalian sudah menjadi orang kafir. Apa misalnya? Kita meragukan keberadaan Allah. Kita meragukan keadaan malaikat. Kita meragukan apa yang ada di Quran. Berarti kita sudah keluar dari Islam tanpa kita sengaja. Tanpa kita berbuat sesuatu ucapan yang mengeluarkan. Tetapi itulah kata-kata yang bisa mengeluarkan manusia dari Islam. Oleh karena itu Habib Muhammad memberi pelajaran itu di dalam kitabnya Fathul Ilah, halaman pertama, pasalnya pasal ketiga kalau nggak salah. Itu dihati-hati kalimat-kalimat yang bisa mengeluarkan kita dari Islam. Betul yang dikatakan Ibu tadi. Walaupun itu untuk orang kafir, tetapi sebetulnya itu nasihat juga untuk orang Islam. Oleh karena guru saya Al-Habib Anis mengajarkan, walaupun itu kadang-kadang di Quran itu untuk orang kafir, sebetulnya itu peringatan buat kita, orang Islam yang kadang-kadang tanpa sadar bersumpah atas nama Allah padahal dia jahat. Berarti dia sudah keluar dari Islam tanpa dia sadari. Insya Allah kita terhindar dari itu. Benar. Amin. Amin. Ada lagi? Debbie masih ada chat?
Udah nggak ada, Bib, chatnya. Silakan, ada yang masih mau bertanya lagi? Masih ada waktu 7 menit sebelum kita baca doa. 7 minutes. Cukup? Insya Allah kita sambung di waktu yang akan datang. Oh, Bib, Mudah-mudahan. Bib, ada lagi nih satu. Silakan, silakan. Salam Habib, Aisyah mau tanya, jika kita menginginkan sesuatu, bagaimana cara bedain itu nafsu dan sekedar keinginan biasa saja? Ya. Boleh. Bagaimana cara kita melihat apakah keinginan kita itu nafsu atau tidak? Allah memberi petunjuk di dalam surat 42 ayat 20. Allah memberi petunjuk kita untuk mengontrol apakah keinginan itu baik atau buruk. Kalau keinginan itu untuk keinginan dunia, supaya kita mohon dilindungi Allah. Bukan semua keinginan dunia juga jelek, tapi keinginan dunia itu kaitan dengan akhirat. Sehingga keinginan dunia itu menjadi masuk ke dalam keinginan akhirat. Sebab siapa yang ingin dunia, dikasih sedikit, akhirat kagak dikasih. Tetapi siapa yang ingin akhirat, akan diberi dunia dan akhirat. Jelas ya. Jadi kalau Anda pun sewaktu-waktu kepingin Anda punya anak, sekolahnya lulus, itu kan kepentingan dunia. Nah, tapi kaitkan, agar anak saya menjadi orang yang soleh, agar anak saya menjadi orang yang tidak hina, yang tidak minta-minta. Nah, itulah kepentingan akhirat. Sehingga dunianya tetap menjadi akhirat. Silakan, Gung. Surat berapa, Bib? Afan, Bib? Surat 42, ayat 20. Surat 42 ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan pun di akhirat. Jelas Aisyah, ini tadi pertanyaan Anda. Mudah-mudahan Aisyah selalu menginginkan sesuatu untuk akhirat. Walaupun keinginannya itu berupa di dunia. Tapi kaitkan, Allah berikan saya rezeki yang banyak agar saya bisa berbuat kebaikan yang kau ridhoi. Dikaitkan dengan urusan akhirat. Insya Allah, mudah-mudahan permintaan kita menjadi permintaan yang diridhoi Allah. Ada nih, Bib, satu lagi, Bib. Boleh, silakan. Katanya, Habib, bagaimana memisahkan rasa benci dari orangnya atau perbuatannya sangat sulit? Bagaimana caranya? Caranya, semua ciptaan manusia Allah itu semuanya baik. Semua ciptaan Allah itu semua baik. Bahkan Allah sudah memberitahu di dalam Al-Quran. Tidak ada satupun makhluk, walaupun nyamuk, semua ada kebaikannya, ciptaanku. Semua ciptaanku ada kebaikan, kata Allah. Oleh karena itu, ini ciptaan Allah. Kalau Anda membenci makhluknya, berarti Anda membenci Allah. Karena Allah yang menciptakan dia. Jadi kalau Anda ingat itu, Allah itu menciptakan nyamuk. Allah menciptakan babi. Ya, baik, semua makhluk baik. Yang saya tidak suka, sifatnya yang membuat dia jadi najis. Yang membuat dia mengganggu kita kalau mengganggu. Allah menciptakan ular baik, ada kemuliaannya. Kita tidak membenci ularnya. Tapi jangan sampai ular itu menggigit kita. Jangan sampai ular itu mengganggu kita. Jadi yang kita tidak suka sifatnya. Tetapi ciptaannya jangan ada benci. Karena itu semua adalah ciptaan Allah. Dan semua ciptaan Allah ada kebaikannya. Jelas? You know? Yes, Habib. Yes, gitu. Pinter bahasa Inggrisnya. Ya. Ada lagi? Udah, Bib, nggak ada lagi. Masya Allah, kalau bicara mengenai dengki ini, Masya Allah, rasanya menggebu-gebu, rasanya cepat, pelajarannya juga, padahal ini masih banyak menyangkut diri kita. Cuman kadang-kadang kita ini malu sama diri kita sendiri. Oh, ada lagi, ada? Ada lagi, Bib. Silakan. Dari Bu Rum. Bu Rum, silakan Bu Rum. Habib mau bertanya, kalau kita tahu ada yang nyakiti kepada kita,
Lalu Ya. kita tahu, tapi kita seolah-olah tidak tahu, tapi minta membalas kebaikan, tapi minta membalas kebaikan. Apakah ini doa Habib, doa Habib, thanks Burum. Apa maksudnya? Kurang paham saya. Kurang Apakah paham. ini dosa? Oh, dosa, apa ini dosa ya? Apakah ini dosa? Ya. Gimana? Kalau Bung, jelasin Habib, dulu. kita tahu ada yang ngiti, apa yang ngiti? Burum. Ngiri. Oh, ngiri. Ngiri Jadi ada kalau orang ngiri sama kita, Gung. Maksudnya gitu? Ya, Ya, Bib. lalu tahu kita seolah-olah tidak tahu, tapi kita membalas kebaikan. Apakah ini dosa? Oh, maksudnya Oh, gitu. tidak. Baik justru kalau ada orang yang ngiri, yang Maaf benci. Habib. Masya Allah, Mbak Rum. Kalau misalnya Bu Rum lihat Habib kok lebih lucu dari anaknya, nggak apa-apa. Jangan ngiri, jangan dengki. Ada orang yang ngiri, lihat Bu Rum. Masya Allah, seperti anak-anak SMP, walaupun sudah tua. Nggak apa-apa, dia ngiri sama kita. Ternyata sang ngiri sama Bu Rum. Ternyata Bu Rum walaupun umurnya sudah begini, masih disangka orang anak SMP. Ini pada ngiri. Biarin. Hari ini, Bib. Maaf Habib. Ya, Bu Rum. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Ya, yang saya maksud begini Habib. Apabila ada seseorang yang ngiri kepada kita, lalu kita tahu kepada kita, lalu kita membalasnya dengan kebaikan, seolah-olah kita tidak tahu bahwa dia ngiri kepada kita atau dia tidak baik kepada kita. Apakah ini dosa ataukah karena dia juga mungkin membalasnya dengan pura-pura juga, tidak tahu sih Habib apa gitu. Itu justru bagus, Bu Rum. Justru disampaikan sama Allah dalam Al-Quran. Surat 41, Gung. Ayat 34, 35. Justru kalau ada orang yang ngeselin kita atau benci sama kita, pura-pura kita nggak tahu aja, itu lebih baik. Bahkan kita malah baikin dia. Kalau perlu, misalnya Bu Rum beli mobil, oh dia ngiri, kirimin mobil itu kepada dia. Iya. Wah, Loh, ini contoh. Ini kadang-kadang mau Kanjeng dikirimin. kalau nggak percaya silakan lihat Bu Rum, ini ayatnya. Udah dicoba sih Habib, tapi ya orangnya jadi baik 41 ayat tidak kepada 34. kita. Tapi maksudnya apakah dia dengan kepura-puraan dia juga itu apa dia membalas kita itu apakah dosa juga enggak Habib? Tidak. Akhirnya timbulnya nanti kasih sayang, Bu Rum. Yang kita kura-kura untuk menjadi kebaikan, padahal kita sendiri dicaci. Nggak apa-apa, sabar kata Allah. Nah, sabar Anda itu nanti dinilai Allah jadi kebaikan. Silakan ayatnya dengerin dulu dari Agung. Makasih Habib. Ya, Agung. Surat 41 ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Ayat 35. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai iman yang besar. Jelas ya, Bu Rum. Jadi memang pura-pura. Iya, kita disakitin, kita diiriin. Kita balas dengan kebaikan. Akhirnya yang diiri itu juga akhirnya jadi baik malahan. Walaupun dia juga mungkin pura-pura. Biarin. Pura-pura itu yang tahu cuma Allah. Bu Rum ya. Jadi kalau Bu Rum misalnya beli mobil, ada orang yang ngiri, kasih kebaikan orang itu yang ngiri itu kita kirimin. Kalau perlu kita ajak naik mobil kita nih. Biar dia ikut senang. Iya, tapi udah pernah dicoba Habib. Jadi itu emang mereka yang ngiri, yang jahat itu jadi baik gitu. Memang. Itu Allah yang bilang. Bahkan ada teman saya itu. Suaminya di kantor disenengin sama sekretarisnya. Kemudian jangan dimusuhin, saya bilang. Sekretarisnya kirimin roti, kirimin baju. Oh, akhirnya jadi baik. Bahkan akhirnya suaminya yang ngontrol, yang ngawasin malah sekretarisnya. Oh, gitu. Jangan dimusuhin. Jelas ya. Jangan dimusuhin burung. Burung memang banyak orang yang ngiri sama burung. Saya sendiri kadang-kadang lihat, Masya Allah burung tuh umurnya segitu, Bung. Tapi masih kayak anak SMA loh, Bung.
Enggak, bukan gitu. Ngirinya bukan itu. Ya, ngirinya yang lain. Ini contoh-contoh saja. Contoh, jangan mau. Jadi kalau kita diiriin orang, tetap baikin. Balaslah kejelekan itu dengan kebaikan. Nanti Jadi Allah jadikan kebajikan orang ya, yang Habib. ya, yang jahat itu jadi baik. Iya, makasih Cukup? Habib. Oke. Debbie, ada lagi atau enggak? Udah kayaknya Bib, udah Oke, cukup. bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, kami mohon ampun-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Kaya, Engkau Maha Mulia, Engkau Maha Memelihara. Sungguh Nabi-Mu adalah Nabi yang paling mulia, telah mengajarkan kebaikan kepada kami. Ya Allah, kami sedih, kami takut dengan ilmu-ilmu mengenai dengki ini. Oleh karena itu kami berlindung kepada-Mu. Ya Allah, jagalah orang-orang yang mendengki kepada kami, agar kami selamat dalam kehidupan ini. Selamat di dunia, di kubur, dan di akhirat. Ya Allah, peliharalah kami, anak kami, keluarga kami, ya Allah. Hilangkan sifat-sifat dengki itu dari keluarga kami, teman kami, yang menitipkan doa kepada kami. Agar kehidupan kami menjadi bahagia, sebagaimana kehidupan orang-orang di dalam surga. Ya Allah, sayangilah teman-teman kami yang mendengki kepada kami. Jangan Kau celakakan dia, ya Allah. Berilah dia maaf, sebagaimana Kau berikan kepada orang-orang yang Kau ampuni. Ya Allah, kami sayangi orang-orang yang mendengki kepada kami. Balaslah dia dengan balasan kebaikan, agar kami saling berasa untuk saling kasih sayang. Ya Allah, hilangkan seluruh penyakit dari kami, penyakit badan dan terutama penyakit hati ini, agar kami hilang penyakit corona dari muka bumi ini, sehingga kami bahagia di dunia, di kubur, dan di akhirat, dan kelak matikan kami dalam husnul khatimah. Ala hadaniya niya salih ala manawahid ali wa ila khadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa mutali ala saroiri wa niyati igdi jami'a hajati aghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawasan khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wasamini fi ma madha wa ma yati aktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi ata raghibun fi ridhak mustaslimun li qadak aktubni min awliyaik wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sahabat-sahabat yang saya cintai. Insya Allah ketemu minggu depan dengan lebih sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa malam Jumat kita bisa maulid lewat Zoom juga boleh, lewat IG juga boleh. Selalu terbuka untuk umum pengajian. Selama ini kita bangkitkan lagi semangat. Insya Allah bahagia di dunia dan akhirat. Amin. 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 Jangan lupa doakan Habib ya. Sehat walafiat. Terima kasih, Bib. Assalamualaikum. Selalu Habib. Sama Baba. Ya, sama-sama. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Habib. Sehat selalu, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah. Ya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bung. Ya, Bib. Allahu Akbar.